Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat di program Mutiara Islam Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansori sekarang bersama Anda sampai pukul 6 pagi nanti. Saya sekarang bersama Dr. Haji Muhammad Hufron LC.MHI dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus beliau sebagai pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Wah, hijaunya ini. Hijau menyegarkan ini. Alhamdulillah, ini warna kesukaan Rasulullah SAW. Iya. Salah satunya itu suka warna yang hijau-hijau. Hijau itu menunjukkan kesegaran. Iya, kedamaian. Kedamaian juga. Baik. Kalau biru itu kesejukan. Kesejukan dan kebijakan. Kesejukan dan kebijakan. Baik. Nah, pemirsa, hari ini kita bicara soal ghibah. Ya. Konteksnya hibah itu berbeda dengan hibah. Kalau hibah itu adalah pemberian. Kalau hibah ini boleh dikatakan sebagai bentuk ngerasani, membicarakan orang lain, dan seterusnya. Nah, konotasinya kalau kita bicara soal hibah, itu konotasi negatif yang muncul. Tetapi ada saat-saat tertentu yang namanya hibah, itu diperbolehkan. Nah, hari ini atau pagi ini kita bicara tentang hibah yang diperbolehkan. Ustaz Hufron bisa menyapa dulu untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sudah siap untuk bergabung bersama kita. Monggo Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawa Pos TV dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa ngaji kembali untuk meningkatkan wawasan dan keilmuan kita. Semoga agama yang kita anut ini benar-benar agama yang diridhai Allah dan senantiasa kita menjadi umatan wasata, umat moderat yang menjadi pemimpin, menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena Islam itu sejatinya diturunkan memang untuk rahmatan lil alamin, ya, bukan untuk orang Islam itu saja, tapi untuk semuanya, untuk alam semesta ini. Baik, Ustadz bicara soal ghibah. Kita bicara dari terminologi dulu ya, supaya nanti ada kesamaan paham di antara kita. Monggo. Baik, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Tentu kita semua tahu bahwa ghibah itu perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan bahwa wahai orang-orang beriman istanibu katsiran minadh dhanni. Hendaklah kalian itu menghindari dzan atau berprasangka buruk ya. Jadi inna ba'da dzanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu adalah berdosa ya. Wala tajassasu, dan janganlah engkau itu mencari keburukan-keburukan saudaramu. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan engkau menggunjing ya. Menggunjing di antara kalian, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah engkau di antara kalian ingin memakan bangkai saudaranya, fakarih tumu, maka engkau jijik atau enggan memakannya ya, seperti itu. Ya, diumpamakan kita makan bangkai dari saudara memakan kita, bangkai itu kan ibaratnya suatu perbuatan yang tercela. Tidak mungkin dilakukan oleh orang yang waras kan, yang waras yang sehat kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ghibah, tajassus dan sebagainya, persangka itu perbuatan yang tercela, yang berdosa. Oleh karena itu Allah menegaskan ini perbuatan yang harus dihindari. Kemudian bagaimana ghibah itu sendiri definisinya ya. Dalam satu hadis Rasulullah pernah menyatakan atadruna mal ghibah. Wahai sahabatku, apakah engkau tahu makna ghibah? Qalu Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu katanya. Kemudian Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yukrihuhu. Jadi engkau menyebut saudaramu terhadap sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai. Jadi menyebut keburukan di mana saudaramu itu tidak suka. Itu definisi sederhana ghibah itu. Ya. Kemudian sahabat bertanya, kila
Aro'aita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana Rasulullah kalau memang benar-benar yang saya sebutkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Apa jawab Rasulullah? Qala bahwa seperti itu, jika memang itu betul, maka kata Rasulullah qad irtabtahu, maka engkau benar-benar menggunjingnya gitu ya. Kalau itu benar gitu ya. Dengan sesuai kenyataan ya. Wa illam yakun fihi, jika memang itu tidak sesuai dengan kenyataan, faqad bahattahu, maka engkau benar-benar memfitnah. Jadi kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah, seperti itu. Itu apa itu makna ghibah itu ya. Jadi dalam kondisi apapun pada dasarnya itu tidak baik. Karena dzikruka akhaka bima yukrihuhu. Orang yang disebutkan, ya bukan yang bicara nggak kerasa biasanya, malah enak sambil apa itu cari kutu ya, atau sambil ngopi itu nggak kerasa, asik malah sering diadakan gosip berjamaah lah. Nah, betul. Atau majelis ghibah kan gitu ya. Majelis ghibah ya. Iya, ya, ini menunjukkan nggak ada efeknya, adalah orang yang diomongkan. Nah, bagaimana ini? Nah, seperti ini saya teringat sebuah kisah begini, Pak. Ada seorang sufi namanya Hasan Basri. Satu saat beliau itu dighibahi oleh tetangganya. Kemudian mendengar ada yang membicarakan ini, bergegas Hasan Basri ini mengambil sekeranjang kurma untuk diberikan kepada orang ini. Kan aneh nih, orang dighibahi, disakiti, didolimi, malah kasih hadiah. Kemudian datanglah Hasan Basri ke orang itu, tok-tok, assalamualaikum, ada apa ini? Kata Hasan Basri, saya dengar kamu telah memberikan kebaikan kepada saya. Laqad arsalta ilayya hasanatika. Engkau telah mengirim kepadaku beberapa kebaikan. Idzan kafa'tuka, maka hari ini saya akan memberikan kompensasi atas kebaikan yang telah kamu kirim kepadaku. Gitu ya. Orang itu akhirnya, ini sebuah pendidikan yang luar biasa. Artinya ketika dighibahi sekalipun tidak harus membalas dengan ghibah atau membalas dengan hal-hal yang lebih parah lagi. Tapi ini sikap Hasan Basri ini memberikan contoh bagi kita bahwa membalas dengan kebaikan dan memaafkan, yang gitu ya. Tetangganya ini nggak kehilangan muka. Nggak kehilangan muka, bahkan akhirnya merasa malu, teredukasi dan menjadi sadar dengan apa yang dia lakukan. Sebetulnya dia itu rugi gitu loh dengan perbuatan yang mengumbar aib, mengumbar aurat ataupun mengumbar kejelekan saudaranya, apalagi seorang kiai, apalagi seorang wali ya. Wah, ini dosanya berlipat-lipat. Tapi dengan kearifan ulama ini justru dia memberikan teladan, keteduhan, memberikan hadiah malah. Betul. Ini luar biasa ini. Baik. Nah, fakta yang sekarang ini kita hadapi itu kan orang yang nggak tahu apa-apa, Ustaz ya. Betul. Karena hanya berdasarkan informasi dari ini, dari itu, dari sana, dari sini. Betul. Lewat media sosial dan sebagainya, akhirnya dia bikin konten sendiri untuk membicarakan orang lain. Wah, ini parah ini. Nah, ini yang perlu dihindari dan diwaspadai. Nah, bahkan sudah dalam kategori itu. Iya, orang-orang petunjuk Rasulullah agar kita itu tidak mudah menyimpulkan informasi berdasarkan gosip atau berita yang tidak A1, kira-kira begitu. Kita jeda sebentar. Nah, pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Pos TV, dan hari ini kita bicara tentang hibah yang diperbolehkan, dan kita lanjut saat setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, sebelum jeda tadi kita sama-sama tahulah bahwa sekarang ini model dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan teman kita itu seringkali melakukan sesuatu yang tidak sadar, sesuatu yang dilakukan itu justru merugikan orang lain. Hibah konteksnya. Nah, menghibah itu sekarang ini macam-macam bentuknya, tidak hanya orang ketemu orang, betul, tapi dengan media sosial yang sedemikian majunya, itu bisa orang itu diadu
seakan-akan ini adalah pendapat yang berseberangan, yang seakan-akan konflik kan Ustaz, ya. Nah, bagaimana Islam menghukumi hal-hal seperti ini Ustaz? Ya tetap ghibah hukumnya. Ghibah. Jadi ghibah itu kan membicarakan aib ya, sebagaimana definisi yang ditawarkan oleh Imam Nawawi bahwa ghibah itu dzikruka al-insan bima yukrihu, apa yang dibenci baik fi badanihi au fi malihi au fi dunyahu au fi waladihi au fi zauzihi dan seluruhnya. Jadi apa yang dibenci aspek apapun itu termasuk ghibah. Jadi di luar sepengetahuan orang yang dibicarakan. Tetapi dengan adanya teknologi media elektronik, medsos itu memudahkan orang menghibah secara digital ya, dengan melalui jari-jarinya itu ya. Kalau orang kalau nggak ghibah nggak enak lah, kayak turu nggak bisa tidur. Ini malah justru kecanduan yang tidak baik. Maka hal-hal seperti ini harus ada namanya kontrol dari orang itu. Justru inilah harus kita waspadai, dan pertama kita harus mengetahui hukumnya dulu. Bagaimana agar kita itu tidak menjadi golongan yang rugi atau merugi di akhir kiamat nanti. Di samping secara sosial ini, dengan adanya itu kan kita bisa berempati kepada orang lain kan, berempati kepada orang, jangan sampai mengumbar atau aib orang lain di depan publik apalagi ya. Andai kan itu benar, itu kategorinya tadi yang seperti disampaikan Rasulullah. Iya. Yang tidak benar gitu kan. Iya, kalau benar itu namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Oh, yang namanya. Iya, tetap fitnah. Ya. Luar biasa. Masya Allah ini. Masya Allah. Ya. Ini memang secara umum manusia itu kan memang makhluk sapien ya, makhluk yang berbicara. Jadi dari gagasan ke ide kemudian ke pemikiran. Nah, manusia itu bukan malaikat yang memang tidak pandai omong-omong ya, dan bukan hewan juga yang ingin musyawarah untuk mencelakakan sesuatu atau untuk nafsu saja, tapi itu. Manusia ini di tengah-tengah ya? Iya, di tengah-tengah. Justru ini agama ini hadir untuk membatasi ataupun memberikan petunjuk agar manusia tidak, istilahnya itu tidak ifrat. Ifrat itu tidak berlebihan, watafrid dan sembrono gitu ya. Jadi tengah-tengah. Islam itu tidak melarang untuk bicara, tidak. Tidak melarang, bahkan bicara itu sesuatu diperlukan, dibolehkan, bahkan wajib untuk berbicara atas nama kemaslahatan, atas nama keadilan, dan atas nama kebenaran. Ini penting ya. Jadi pada dasarnya memang ini dilarang, karena kalau memang tidak ada tujuan, kalau tidak ada kemaslahatan atau bahkan untuk mengumbar aib seseorang tanpa ada tujuan loh ya, atau untuk menghinakan atau untuk merendahkan martabat seseorang, itu nggak boleh. Karena dalam Islam itu harga diri itu juga dihargai, dihormati. Ya. Bahkan kadang-kadang lebih mahal daripada harta benda. Ini kehormatan. Kehormatan orang itu, manusia itu ya terhormat gitu ya. Maka dari itu etika secara etis maupun secara hukum ini Islam memberikan guidance yang jelas bagaimana dan kapan ghibah itu diperbolehkan. Nah, ini kita mulai masuk di materinya kalau betul, gitu ya. Kalau tadi konteksnya memang ghibah itu adalah sesuatu yang memang sangat-sangat dilarang, dan bahkan ghibah itu sesuatu yang tidak sesuatu yang benar pun kalau itu kalau benar pun ghibah, kalaupun salah fitnah. Kalau salah fitnah, ini luar biasa. Rasulullah sudah memberikan adjustment atau keputusan yang seperti itu. Karena sangat-sangat berbahaya. Betul. Baik, sekarang kita masuk di materi yang kita bahas untuk pagi hari ini, ghibah yang diperbolehkan. Pada saat apa, kemudian apa jenis-jenis ghibah itu yang diperbolehkan? Baik, yang pertama saya merujuk kepada apa yang dinarasikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ada 6 kondisi di mana kita ataupun siapapun seseorang itu bisa menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Ya, yang pertama adalah ghibatul madzlum li dzalimihi. Ghibahnya orang yang didolimi ke atas orang yang mendoliminya. Jadi ketika seseorang itu merasa terzalimi, merasa hak-haknya dihilangkan atau direbut ataupun tidak mendapat hak yang sewajarnya, maka dia boleh untuk menyalurkan ke orang lain
atau orang yang punya kapasitas dan kewenangan yang efektif untuk bisa mengeksekusinya. Jadi kepada orang yang tepat. Dalam hal ini bisa di pengadilan, ya orang yang berada di depan hakim itu boleh kita menceritakan kejelekan orang lain, menjadi saksi termasuk ghibah itu ya. Saksi ahli pun itu ghibah. Bisa, tapi itu boleh karena untuk kemaslahatan, untuk mencari keadilan. Nah, hal-hal seperti ini boleh disampaikan atau dilakukan ya. Nah, ini pekerjaannya wartawan kayak gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman wartawan, teman-teman pers, itu memang kalau kita menceritakan atau memberitakan sesuatu yang kaitannya dengan ketidakadilan terhadap orang lain yang dilakukan oleh orang lain, dan itu sangat-sangat merugikan, itu boleh, Ustaz? Boleh. Dalam sebuah dalil, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak mensukai untuk jahra itu mengumumkan ataupun secara transparan menyebarkan bisu dengan kejelekan illa man dzulim, kecuali orang yang didolimi. Karena orang didolimi itu mereka butuh bantuan. Iya, butuh bantuan, butuh advokasi. Unsur al-zalima wal mazlum. Tolonglah orang yang dolim dan yang didolimi. Kata Kanjeng Nabi begitu ya. Kalau orang yang didolimi jelas. Kemudian para sahabat, bagaimana Rasulullah menolong orang yang dolim? Bagaimana orang yang suka gosip kita tolong seperti apa? Nah, kata Rasulullah, hendaklah engkau mencegahnya agar tidak berbuat dolim lagi. Mencegah kebiasaan buruknya ataupun perilaku-perilaku negatifnya untuk dikurangi sedemikian mungkin. Itu menolong orang yang dolim. Sebagai orang madlum, akan ada check and balance kan gitu. Jangan sampai atas dasar ghibah, Anda nggak boleh ngeritik saya, nggak boleh mencerca saya kan itu kan ngeritik dosa gitu. Lah Anda sendiri berbuat dosa, iya kan, membuat saya menggibah Anda, bagaimana gitu ya. Maka dari ini biar ada titik temunya, agar ada rambu-rambu dalam syariat, boleh ketika kita didolimi atau seseorang yang didolimi boleh diceritakan untuk kebutuhan tertentu. Termasuk menolong orang yang dolim tadi. Iya, jelas. Iya. Pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Hari ini saya Isa Ansori bersama Dr. Haji Muhammad Hufron, LC.MHI. Beliau dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan sekaligus sebagai pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Kita jeda sebentar. Pemirsa, hal yang kita bicarakan hari ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Dan sebagian dari pekerjaan para jurnalis itu kategorinya ya kategori ghibah. Kalau menurut kaidah yang disampaikan Ustaz Hufron tadi. Seperti halnya apa yang disampaikan ghibah itu yang diperbolehkan, satu diantaranya adalah memberitakan sesuatu kedoliman orang yang didolimi, termasuk mengingatkan orang yang berbuat dolim. Betul. Itu nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa itu. Kalau yang kategori mencari-cari kesalahan orang ini ya tajassasu. Mencari terus-menerus, mencari kelemahan-kelemahan. Jadi tidak untuk kebaikan, malah dan untuk keburukan. Kalau itu sifatnya investigasi gimana? Investasi kan ada SOP-nya, Pak. Ada SOP-nya dan ada tugas ya kan, ada tugasnya. Jelas kalau kita melakukan teman-teman pers kan diburu oleh adanya rating gitu ya, supaya medianya itu terus dibaca atau terus dilihat oleh konsumen media. Atas nama itu nggak boleh ya, Ustaz ya? Kalau itu kan masalah teknik pemberitaan ya, head news kan seperti itu ya. Itu bagian dari seni saya kira itu. Gitu. Seni untuk memberitakan biar menjadi menarik, menjadi viral, itu bisa dibuat berita-berita yang bombastis seperti itu ya. Nah, kita harus membedakan teknik berita dengan pemberitaan kan gitu ya. Apa yang diberikan kan saya kira jurnalisme ada kode etik ya, ada tujuan-tujuan
yang harus taati, nggak bisa semata-mata, itu namanya wartawan bodrek nanti. Wartawan yang minta duit ya gitu loh. Nah, seperti itu. Maka dari ini tuh sebetulnya wartawan itu kan termasuk, jurnalisme itu termasuk pilar demokrasi loh ya. Pilar demokrasi. Demokrasi. Betul. Kalau nggak ada wartawan, kita tahu apa rakyat? Nggak ada, Pak. Betul. Iya kan? Justru ini menjadi pahlawan ini. Maka dari itu, terlepas kontroversi atau tidak, jurnalisme ini menjadi kebutuhan masyarakat modern. Asal ya itu tadi, tidak mencari-cari keburukan orang itu ya. Bahkan wartawan itu menjadi kontrol. Betul. Kontrol bagi sebuah sistem ataupun istilahnya. Iya, betul. Ini justru kita rakyat bisa apa kan gitu. Sebenarnya wartawan atau media itu menjadi wakil rakyat tanda kutip ya, jika memang aspirasinya tidak tersalurkan kan gitu ya. Betul. Nah, ini teman-teman pers yang sedang bertugas barangkali senyum-senyum ini. Iya. Bukan ada pembelaan, tapi ini adalah kaidah-kaidah yang harus kita taati bersama. Satu diantaranya undang-undang pers. Iya, betul. Yang kedua adalah kode etik jurnalistik. Moga kita lanjut kembali. Hibah yang pertama tadi adalah kita boleh untuk menceritakan adanya bentuk kezaliman yang terjadi, yang dialami oleh seseorang dan dilakukan oleh orang lain gitu. Betul. Jadi tujuannya yang kedua adalah ghibah, yang kedua yang adalah untuk ditaghyiril mungkar, untuk merubah kemungkaran. Maka jika kita bertujuan untuk menarasikan ke aib orang lain, tidak apa-apa, asal tujuannya untuk agar kemungkaran itu bisa hilang, bisa berkurang bahkan hilang. Nah, seperti itu boleh. Suatu saat begini. Ini makalahnya juga dari Imam Nawawi juga ya? Imam Nawawi juga. Ada sebuah cerita ya. Sahabat Rasulullah itu merasa suaminya itu pelit. Suami itu pelit dan jarang membelanjai. Gak cukup lah belanjaannya untuk kebutuhan maupun anaknya. Bagaimana terus akhirnya sahabat ini, terus apa yang dia lakukan? Dia mencuri atau mengambil uangnya untuk keperluannya. Apa jawab Rasulullah? Ambillah secukupnya untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu, dan jangan berlebihan. Nah, dalam hal seperti ini, orang-orang seperti ini merasa terzalimi, merasa perbuatan kemungkaran telah ada. Ya, kalau mau melawan langsung kan nggak bisa kan, kesulitan kan gitu, apalagi posisinya tersudut seperti itu. Nah, maka dari seperti ini dia diperbolehkan untuk menceritakan kepada orang yang sekiranya nanti bisa berubah atau merubah sikap orang seperti ini. Dan jangan mengumbar di medsos. Iya kan? Atau update status tapi justru menceritakan keburukan suaminya. Ini nggak boleh. Aib suami itu nggak boleh dibuka ya. Itu namanya aurat. Aurat itu ada dua, aurat yang bisa dibuka, ada aurat yang tidak boleh dibuka, Pak. Aurat yang dibuka itu istilahnya ya hal-hal seperti keromantisan yang seperti biasa, makan, duduk, minum, berjalan. Tapi kalau masalah urusan yang privasi itu aurat nggak boleh diumbar. Kan biasa kita lihat di infotainment kan gitu ya. Itu malah hal-hal yang dapur sumur kasur itu jadi ruang publik. Waduh, ini malah mengumbar aib ini. Kadang-kadang kan ini dapat merusak pola pikir sama pola sikap masyarakat. Sedikit atau banyak meniru kan. Boleh toh. Kayak begitu toh. Persepsi kita pada orang lain jadi menurut kacamata si pemberi berita itu ya. Ya, seperti itu. Maka dari itu orang kalau kita ingin ada usaha untuk mencegah atau merubah kemungkaran, maka itu boleh-boleh saja. Yang berikutnya adalah istifta. Istifta itu ketika kita minta petunjuk ataupun saran kepada seorang mufti atau seorang ulama tentang keburukan seseorang. Ya, kita menceritakan keburukan kepada orang yang tepat. Untuk apa? Untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan jalan keluar, kan seperti itu. Itu enggak apa-apa. Ya, kepada yang tepat, istifta bahasanya ya.
agar kita mendapatkan solusi terhadap problem yang kita hadapi bersama seseorang tersebut. Itu maka boleh-boleh saja ghibah dalam seperti itu. Jadi orang yang tepat di saat yang tepat di waktu yang tepat. The right man in the right place in the right time. Seperti itu. Jangan salah menceritakan kepada orang yang nanti sekiranya membahayakan kita. Jangan salah curhat kepada orang, bahkan kepada teman sekalipun. Kita tidak boleh belak-belakan. Kita harus kontrol, tidak boleh semuanya kita cerita. Suatu saat barangkali dia tahu rahasia kita malah mengumbar ke orang lain. Iya, malah dia, cerita-cerita, jangan cerita ke orang. Ternyata dia cerita ke teman yang lain. Dia bilang sama yang, jangan cerita-cerita yang lain. Seperti itu. Tapi jangan cerita terus berantai kan, sama dengan gosip ya. Misalnya dari seorang istri atau suami yang memang satu di antaranya itu dirugikan misalnya, betul. Ya. Dan ini mengadukan ke konselor rumah tangga. Rumah tangga, betul. Itu enggak apa-apa, Ustaz? Enggak apa-apa itu. Ya? Enggak apa-apa itu. Untuk mencari solusi. Iya, untuk mencari solusi, dan ada kode etik konselor yang enggak boleh menyebut nama, menyebut nama. Kita kalau konseling itu sedapat mungkin tidak menyebut nama atau nama samaran, buat begitu ya. Dalam berita kan gitu. Biar nama baiknya ini terlindungi. Karena suatu saat orang ini kan bisa jadi sadar, orang ini jadi baik kan gitu. Nah kalau ternyata dulunya dicap begini-begini kan susah nanti rehabilitasinya seperti itu. Maka kalau bisa, kalau sejabat mungkin tanpa menyebut nama, maka itu lebih baik. Lebih baik lagi itu. Iya, si A, si B, si C bagaimana. Sebenarnya kan message-nya kita dapat solusi. Betul. Kan seperti itu. Jangan sudah menyebut nama terang-terangan, sudah ketahuan aibnya, malah nggak ada solusi, malah bikin waduh senjata makan tuan. Betul. Itu akan menjadi konsumsi publik, akan justru kelemahan kita terbuka, bahkan orang lain bisa suatu saat melakukan hal yang sama itu. Melakukan halnya, bahkan memanfaatkan kelemahan kita untuk tujuan-tujuan politik atau tujuan-tujuan pemerasan dan sebagainya. Itu banyak terjadi. Kita jeda dulu, Ustaz. Dan pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Hari ini saya bicara bersama Dr. Haji Muhammad Ghufron LC.MHI. Kita akan lanjutkan satu lagi setelah kita simak dulu beberapa materi pesan berikut ini. Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Saya Isa Ansari bersama Dr. Haji Muhammad Ghufron LC.MHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya dan sekaligus pimpinan pesantren Miftahul Ula Surabaya. Baik, kita bicara tentang ghibah yang diperbolehkan. Jadi kita acuannya pada makalah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Iya, betul. Moga kita lanjut tadi, Ustaz. Baik, selanjutnya kondisi ghibah yang diperlukan ketika kita ingin mendapatkan nasihat ataupun pertimbangan hukum ataupun solusi. Ataupun pilihan-pilihan. Maka hal seperti itu boleh kita minta petunjuk tentang sesuatu yang kita hadapi. Ini ada sebuah cerita sahabat Rasulullah namanya Qais ya. Muqais, dia datang ke Rasulullah. Dia itu waktu itu didatangi dua orang yang ingin meminangnya. Satunya namanya Abu Jaham, satunya Muawiyah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Muawiyah itu orang yang miskin gitu ya. Sedangkan Abu Sufyan itu Abu Jaham, itu orang yang pelit dan suka memukul istri. Nah, itu seperti itu. Dijelaskan oleh Rasulullah tentang sosok Muawiyah dan Abu Jaham ini. Ini kan sekilas kan Rasulullah ingin memberikan nasihat kepada sahabat itu yang akan dipinang, bagaimana seharusnya menjawab atau pinangan tersebut.
Ini kan seolah-olah kita mengumbar aib kan gitu ya, mengumbar cacat yang dimiliki oleh orang yang akan meminang. Ya seperti itu. Maka hal seperti ini asal ketika menyebutkannya itu untuk kebutuhan tertentu, kemaslahatan tertentu, tidak untuk merendahkan, tidak untuk mengumbar aib, bahkan untuk menyelamatkan orang yang akan dipinang itu, jangan sampai salah pilih kan gitu ya. Maka hal seperti ini boleh seperti itu. Ingat jangan sampai berlebihan, jangan sampai dibumboni. Nah, dibumboni kan bahaya ya, bahaya. Bahannya sedikit, bumbunya yang banyak bumbunya dibanding dagingnya kan gitu. Betul. Lah, oleh karena itu kita proporsional saja, proporsional sesuai dengan pertanyaan dan kebutuhan. Seperti itu. Ini konteks yang menceritakan itu siapa? Iya. Orang yang mau dilamar itu atau? Iya, minta misalnya, pertimbangan kepada Rasulullah, kepada orang lain dalam hal ini ulama atau orang tua. Gimana Pak, Bu, orang itu, orang ini punya plus minus kan biasa orang ini hasil itu kan jelas mau tidak mau kan pendapat ini yang akan menceritakan hal-hal yang tidak baik kan. Hal seperti ini boleh asal tidak berlebihan dan tidak untuk menghinakan. Nah, seperti itu. Bukan untuk menghinakan. Untuk menghinakan atau merendahkan. Ya. Artinya apa itu? Proporsional tadi itu standar dari standar kemaslahatan. Karena setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan gitu ya. Betul. Ya itu menarik tadi. Iya. Jangan terlalu banyak bumbunya. Jangan tanya bumbunya atau dilebih-lebihkan. Ya kan sering begitu ya. Kita kan namanya itu kan gosip ya, digosok-gosok sip ya. Katanya digosok-gosok sip. Sip itu ya. Memang enak itu nyaman itu ya. Betul. Tapi orang yang digosipin itu yang rugi kan itu. Betul. Dan ini kalau sampai kita berlebihan justru akan terperosok pada dosa. Kan seperti itu. Kan ini guna menghindari dosa dan untuk demi kemaslahatan dan keadilan. Kan gitu. Ada orang tanya A si B gimana? Ya sesuai pertanyaan dan kebutuhannya. Jangan sampai berlebihan atau bahkan justru ada niat-niat yang buruk, hasut, iri, dengki pada orang itu. Itu bisa kita deteksi ya gaya menceritakan ataupun gaya menjawab seorang yang diminta. Oh jangan-jangan ini ada keberpihakan seperti itu atau ada ada maksud tertentu di balik itu. Nah itu yang asalnya baik menjadi tidak baik, bahkan justru ini akan menciptakan sesuatu yang negatif di kemudian hari. Termasuk para ini perusahaan ya Ustaz ya konteksnya untuk mencari tenaga kerja misalnya. Betul. Dari HRD. Betul. Itu untuk menimbang seseorang apakah diterima atau enggak. Itu bisa tanya ke orang lain. Bisa. Iya, bisa juga untuk bagaimana biasanya orang CV CV atau pengalaman kerja. Betul. Dalam sebuah syair begini, anil mar'i la tas'al was'al an qorinihi. Kalau engkau ingin tahu tentang gerak-gerik atau perilaku seseorang, tanya pada temannya. Iya. Fa innal qarina bil muqtadi yahtadi. Sesungguhnya teman itu bisa menjadi petunjuk terhadap orang itu. Jadi objektif ya? Objektif. Tapi sesuai kebutuhan. Lagi-lagi tidak untuk mencari kesalahan. Tapi yang ditanya itu jangan teman yang pro sama dia. Nah gitu itu sama aja. Iya itu salah alamat. Mesti dilebih-lebihkan. Nah ini kan tidak istilahnya tidak sembrono juga kita mencari informasi kan. Ya. Baik. Nah, pemirsa, hari ini kita bicara soal ghibah yang diperbolehkan di program Mutiara Islam di Jawa Post TV, berangkat dari makalah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Baru 4 ya Ustaz ya? Baru 4. Dari 6 hal lagi yang diperbolehkan, ghibah yang diperbolehkan. Apa Ustaz yang berikutnya Ustaz? Yang berikutnya jika ada orang yang terang-terangan dengan kemaksiatannya, terang-terangan dengan kefasikannya. Misalkan di tengah-tengah bulan Ramadan dia makan, atau minum khamr, atau dia melakukan sesuatu biar viral, sesuatu yang jelek ya. Orang-orang seperti ini, maka ketika kita menceritakan pada orang agar terhindar dari kejelekan orang itu, agar tidak niru seperti itu maka boleh. Orang jelas-jelas bangga dengan kemaksiatan, ya kan, bukan bangga dengan kebaikan. Ya kadang-kadang orang begitu ya.
merasa dianggap hebat, misalkan dihambat keren, keren misalkan bisa minum, bisa apa itu punya apa ya, punya cewek yang banyak semacam itu, bisa punya apalah selingkuhan dan sebagainya, diceritakan kepada teman-temannya. Itu kan kebanggaan dalam kemaksiatan. Iya. Maka orang Maksiat seperti kok ini, bangga, ya? nah ya, maksiat kok bangga, maka orang seperti ini bisa menjadi ibroh, ojo seperti itu kan. Jangan menjadi untuk seperti apa? itu. Agar kita atau masyarakat audien mendengar mewaspadai dan sebagainya. Ya, tapi kalau jika mungkin kan tidak usah sebut nama. Karena biasanya ada yang tersinggung, apalagi di era medsos suka digoreng-goreng kan gitu ya. Iya, maksudnya baik. Kadang-kadang netizen itu apa ya, selalu peka, dan apalagi apa kalau yang dikritik itu apa itu penggemarnya, apa fansnya itu bahaya itu. Maka dari itu sedapat mungkin kita nggak usah nyebut nama, ya pakai kiasan-kiasan cukup lah. Yang penting message-nya nyampe. Iya. Seperti tapi itu. katanya kurang mantap. Godaannya di situ, Pak. Iya, kebanyakan orang kan dalam sebuah kata athratul lisan afqalu min athratul apa itu rijal. Jadi tergelincirnya apa itu lisan lebih sakit dari tergelincir kaki. Oh. Iya, bahayanya itu. Bahkan bahayanya seperti itu. Tergelincirnya kaki isok paling luka-luka bisa disembuhkan. Kalau tergelincir lisan bisa bahaya, bisa kena UU ITE, bisa kena pencemaran nama baik, apalagi sekarang undang-undangnya sudah ada kan. Itu hati-hatilah kita itu gitu ya. Baik. Pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Javos TV. Kita jeda sebentar ya untuk melihat dulu beberapa materi pesan berikut ini. Pemirsa, saya Isa Ansari masih bersama Dr. Haji Muhammad Ghufron LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekaligus beliau adalah pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Kita bicara soal ghibah yang diperbolehkan, dan sebelum jeda tadi itu adalah ada sebuah bentuk hibah, ada 7 Ustaz ya yang sudah kita ceritakan tadi, kemudian ada satu lagi Ustaz yang hibah itu termasuk yang diperbolehkan. Jadi yang satu yang diperbolehkan ketika kita diminta untuk mengidentifikasi seseorang atau memperkenalkan siapa seseorang itu, bagaimana ciri-cirinya dan sebagainya, itu boleh saja kan. Dan itu biasanya diminta di pengadilan atau diminta di tempat-tempat tertentu lah, itu maka boleh saja ya, misalkan si buta atau si tuli dan sebagainya, hanya untuk identifikasi. Bagaimana apa itu kondisinya sebagaimana seperti itu. Tapi lagi-lagi ketika identifikasi sedapat mungkin harus dirahasiakan, ya kan, harus dirahasiakan, jangan sampai diposting. Jangan tadi posting, karena kalau diposting itu kan yang konsumsi bukan 1-2 orang, ribuan jutaan. Bahkan itu sulit dihapus. Sulit dihapus itu kalau sudah diposting itu ya. Dan polisi bisa melacak jejak digitalnya seperti itu. Apalagi di aplikasi X atau dulu apa itu Twitter itu. Twitter itu ya. Makin lama makin mengembang terus. Betul. Jadi tidak apa-apa kita misalkan sosoknya anaknya pendek, ini nggak apa-apa. Anaknya kurus, gemuk, itu kan mungkin yang didengar nggak seneng, tapi kalau kita hanya sekedar untuk mengidentifikasi saja, untuk mengenalkan saja, maka tidak masalah. Ya, sekali lagi tidak boleh untuk menghinakan, ya, menghinakan atau menjatuhkan nama baiknya. Nah, seperti itu.
Oke. Nah, bentuk-bentuk pemberitaan seperti itu kan sekarang ini sangat-sangat banyak, Ustaz, ya. Betul. Misalnya kasus terbaru yang ada di jagat media sosial itu terkait dengan pelecehan seksual. Betul. Yang dilakukan oleh oknum seorang guru kepada siswinya itu, kalau nggak salah di Gorontalo ya, Ustaz, ya. Iya. Astagfirullah. Nah, ini ternyata, ya meskipun itu ada message yang disampaikan oleh pemberi informasi, mungkin yang awal-awal itu supaya tidak menyebarkan, ya tetap, Ustaz. Betul. Yang namanya informasi-informasi negatif seperti itu kan jadi konsumsi kesukaan masyarakat itu. Iya. Sampai linknya disebar kemana-mana, naudzubillah min dzalik ya. Nah, hal-hal seperti ini gimana, Ustaz? Meskipun tujuannya barangkali agar masyarakat tahu bahwa ini adalah bentuk-bentuk tindakan kriminal. Betul. Nah, maka perlu ada kesadaran bersama bahwa kita harus saling menjaga nama baik. Nama baik. Suatu saat barangkali terjadi pada kita, keluarga kita, betapa sakitnya, betapa malunya kan gitu ya. Aslinya mereka sudah diberitakannya sudah malu kan gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita telanjangi, kita lucuti semuanya aib, malah mereka nggak punya harapan hidup. Bisa-bisa stres, bisa melakukan hal-hal yang bunuh diri. Nah ini, maka dari itu orang bersalah tetap bersalah sesuai, serahkan ke pengadilan aparat yang berwenang. Gitu ya. Jangan sampai kita itu ikut-ikut menghakimi, menjadi jaksa bagi orang lain. Ya. Jadilah kita jaksa bagi diri sendiri. Pengadilan di medsos itu jauh lebih kejam, Ustaz. Iya, maha benar netizen dengan segala firmannya itu. Maka dari itu kita harus menjadi hakim untuk orang lain. Dan menjadi jaksa untuk diri sendiri. Jangan dibalik. Menjadi jaksa buat orang lain, menjadi hakim bagi diri sendiri. Ya enak sekali. Iya. Nah, itu. Maka dari itu hal-hal seperti itu, oke, ini bukan hanya 1-2 peristiwa. Kita sudah cukup lah tahu peristiwanya selesai, nggak perlu pengen tahu bagaimana. Itu ngapain urusan kayak nggak punya pekerjaan aja kan gitu ya. Pekerjaan kita emang nggak punya pekerjaan lah, gitu, selain scroll. Lah bisa jadi itu pengangguran yang seperti itu, kecuali pengangguran sukses. Itu pedagang, Ustaz. Pengangguran gitu. Dalam gang. Maka dari itu hal-hal seperti ini yang sebetulnya kalau orang itu sibuk dengan dirinya, sibuk dengan bagaimana upaya untuk meningkat produknya, maka dia ada berita jelek apa bagi dia itu nasihat gitu ya. Bagi dia itu tidak terlalu terjerumus atau ingin menjadi konsumsi. Terlibat itu ngapain, nggak ada gunanya kan gitu ya. Bahkan kalau kita pakai kacamata husnudzon ya orang itu sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pepatah, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa sebuah kaum, sebuah masyarakat. Itu menjadi faedah bagi kaum yang lain. Artinya menjadi ibroh agar orang lain atau masyarakat itu tidak meniru atau tidak tertimpa seperti itu. Termasuk dari yang bersangkutan itu kan hikmahnya. Betul. Di stop sampai di sini kan gitu kan. Selesai. Bisa jadi kan begitu ya. Betul. Sama dengan orang ketika menjadi saksi waktu ada prosesi pemakaman jenazah. Betul. Diminta untuk saksi, orang ini baik apa baik. Betul. Gitu, kan selalu kita berhusnudzon. Jawabannya pasti baik, nggak ada pilihan soalnya. Baik atau baik. Iya, emang sengaja dibuat begitu. Betul. Baik yang kedua itu artinya baik untuk si jenazah. Betul. Karena setelah mati, nggak bisa apa-apa sudah. Nggak bisa. Kan bisa. Makanya itu husnudzon, kita harus belajar husnudzon pada diri kita sendiri, pada orang lain, bahkan harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Jangan engkau mencacat atau mengumbar atau menghinakan orang yang hina, karena nggak tahu suatu saat mereka di akhir hayatnya akan menjadi ahli surga. Dan sebaliknya jangan terlalu berlebihan. Memuji-muji orang yang yang berada di depan kita, barangkali suatu saat dia akan berbalik kondisinya. Dalam hadis waruba ahlil jannah fi akhirihi ahlin nar. Waruba ahlin nar fi akhir ahlil jannah. Barangkali seperti tidak ada yang tahu. Makanya Islam itu kan husnul khotimah. Umat Muhammad itu yang penting husnul khotimah. Meskipun awalnya meskipun jelek. Kalau umat terdahulu ya harus baik awal sampai akhir.
Rasulullah itu baik dari awal Dari sampai awal akhir. sampai akhir. Iya, memang maksum. Kalau kita meskipun awalnya banyak maksiat, banyak kesalahan dan sebagainya, usahakan di akhir hayatnya husnul khotimah. Tapi ini nggak mudah. Yeah. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita ghibah, kebiasaan kita tajassus, hasud, senang lihat orang susah lihat orang senang, ya. suka mendolimi, ya gimana mau meraih husnul khotimah gitu. Ya, wallahu alam. Baik Ustadz, kita jeda dulu sebentar dan sebentar lagi kita akan meresume katakan begitu Ustadz ya, dari materi perbincangan yang kita lakukan pagi ini terkait dengan ghibah yang diperbolehkan. Pemirsa, saya Isa Ansari bersama Anda di program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini saya bersama Dr. Haji Muhammad Ghufron LCMHI, akademisi dari Uin Ampel Surabaya dan sekaligus pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Baik Ustaz, soal ghibah ini kan ada teladan-teladan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betul. Orang yang paling kita hormati, orang yang paling kita cintai dan sangat-sangat mulia kehidupannya, itu pun tidak lepas dari adanya gosip. Gosip, betul. Saya ingat cerita ada di Sirah Nabawiyah itu ketika suatu perjalanan bersama para sahabat dan juga istrinya. Istrinya ini pamit untuk buang hajat kalau nggak salah ya. Kemudian tanpa sadar, ternyata istrinya ini tertinggal oleh rombongan jamaah yang lain. Kemudian disitulah muncul desas-desus macam-macam. Ya, itu namanya hadisul ifki ya, hadis fitnah yang menimpa istri Rasulullah SAW. Nah, untuk itu di sini Rasulullah menyikapi dengan kesabaran dan kewaspadaan tentunya ya, bahwa sampai ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar Rasulullah tabah menghadapi itu. Di samping itu Rasulullah juga sebagai teladan dan panutan, kita juga tidak sekedar mau'idhah hasanah ya. Nah, untuk menghindari maido hasanah, maido itu lawan dari mau'idhah ya. Maka Rasulullah mengajar agar kita memberikan nasihat atau ucapan yang baik. Ya, Rasulullah pernah bersabda, hadis darinya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan falyakul khairon, maka berkatalah yang baik, auliyasmut. Ya, kalau nggak bisa ngomong baik, ya diem saja. Ya, ngomong baik itu bisa balas dengan kebaikan. Ya, ketika orang menghibah kita, balas dengan kebaikan, sebagaimana tadi yang dilaksanakan oleh Hasan Al-Basri, memberikan hadiah kepada orang menghibahi kita. Atau membalas dengan santun, ya, tidak terprovokasi atau tidak mudah emosi terhadap orang itu. Jadi kalau orang menghina kita tentang A, kita balas A juga. Itu apa bedanya kita dengan yang menghibah kita? Gitu? Iya, nggak ada bedanya. Kita satu level gitu ya, satu level dengan dia kan, orang yang kan gitu. Kalau kita nggak balas atau nggak meladeni, kita di atas dia kan gitu. Kita tenang, cool kan seperti nanti itu. Dikira kita nggak berani, Ustaz? Bukan, ya ada dua kemungkinan memang, antara nggak berani dan sama dengan nggak meladeni kan gitu ya. Lihat indikatornya. Kalau memang ternyata kalau kita ladeni tambah bagus, nggak masalah. Ya nggak masalah sebagai bentuk keadilan ataupun untuk warning kan gitu. Tapi kalau ternyata nanti malah efeknya menampar muka sendiri atau meludah kena kita sendiri, ya itu malah justru berbahaya kan gitu, malah kemana-mana kan gitu. Maka lebih baik diem, falyakul khair auliyas, diam itu emas. Jadi sebagai bentuk calling down, kira-kira begitu, calling down, sambil mencari solusi terhadap jalan keluar terhadap situasi yang tidak enak bagi dirinya. Nah, biasanya begini Pak,
ketika ini ciri-ciri ya, ketika ada ruangan yang banyak orang, terus orang itu rame berbicara, kemudian ketika kita masuk kok diem, nah itu biasanya ngomongin kita, biasanya apa yang diomongin tentang kita, biasanya begitu. Nah, hal seperti ini kita juga tenang saja, nggak masalah. Iya, yang jelas nggak terjadi apa-apa. Iya, gitu ya? Betul. Kita santai saja dan kita tetap berbuat baik, santai dan santun. Mencoba untuk memperbaiki diri. Jadi kita juga harus introspeksi dan perbaiki diri. Jangan-jangan ada yang salah pada diri kita gitu. Jangan sampai ada orang lain, banyak orang yang ngerasani orang kita. ngerasani kita, orang membicarakan itu, kita juga harus introspeksi. Jangan biarkan orang lain berdosa karena ngerasani kita, membicarakan kita. Kita juga harus berbenah dong. Jadi ada dua arah di sini. Tapi pada sisi lain seseorang yang menggibah itu juga jangan sampai sembarangan, sembrono, mengumbar. Karena kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak, ya seperti tadi di zaman Rasulullah itu kan bangkai ya, memakan bangkai itu kan nggak boleh. Boleh, tapi pada kondisi terdesak, darurat itu boleh. Kapan? Di depan pengadilan. Kedua, di depan orang yang minta mengancam kita agar kita terhindar. Yang ketiga, ada untuk memberikan nasihat kepada orang yang lain, kaum muslimin, agar jangan sampai terperosok atau didolimi orang tersebut. Itu ya, seperti itu. Termasuk juga untuk untuk mengenalkan seseorang, ciri-ciri seseorang, sebatas untuk pengetahuan saja, pengetahuan awal, tidak untuk menjatuhkan, untuk menghinakan dan sebagainya. Nah, batas-batas ini menjadi rambu-rambu agar ghibah ini tidak berlebihan. Bainal ifrat wa tafrid. Ifrat ini berlebihan, wa tafrid dan sembrono, seenaknya saja, nggak bisa. Karena ini hati-hati betul. Kalau tidak ada etika yang dikedepankan, tidak ada kemaslahatan yang ditegakkan, maka jangan sekali-kali kita melakukan ghibah. Ya, lebih baik kita diam dan bertanya, konsultasi kepada ahlinya. Lebih baik kita di ruang privasi, atau bahasa kita lebih baik japri. Wapri. Jangan langsung kita mengekspos di grup besar. Itu bisa orang banyak yang tahu. Lebih baik japri. Kalau memuji di grup besar nggak apa-apa. Memuji di ruang publik itu bagus malah. Tapi kalau mencaci lebih baik japri. Mengkritik lebih baik japri. Seperti itu metode dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW. Hal sesuatu yang kadang-kadang membuat kita geli atau bahkan menyakitkan ini, kan biasa kita bilang bahwa kalau nggak koncoplek ya katakan Dani. Padahal itu biasanya juga menyakitkan. Iya. Itu bisa jadi menjebak kan. Menjebak. Memuji itu kadang-kadang membunuh kita, memuji seseorang di depan seseorang kadang-kadang membunuh. Motivasinya apa? Bisa gitu juga, kadang mancing, umpan lambung ternyata ada maksud untuk ditendang kemana kan gitu, bisa jadi. Tapi nggak semua orang menghina itu jelek ya. Kadang untuk kemesraan, kadang untuk bercanda, keakraban itu tidak masalah. Tapi dalam batas-batas tertentu yang sudah bisa menjadi katakan bukan tradisi, menjadi kebiasaan. Jadi ada kasih sayang dan harmonisasi di situ malah. Baik, Ustadz, akhir program kita mohon doanya untuk keberkahan kita semuanya pagi ini. Monggo Ustadz. Ya, kita berdoa semoga kita dijauhkan dari fitnah dan berbagai macam keburukan yang menimpa kita. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah, semoga dalam hidup kita tenang dan bahagia. Amin. Dan selamat dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna khairan mimma yaqulun wa la tu'akhidna bima yaqulun wa la tu'akhidna bima yaqulun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waja'alna mimma khairan mimma yaqulun ya Allah ya Rahman ya Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz Dufan, terima kasih untuk kajiannya pagi hari ini. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah setia bersama kami di program Mutiara Islam
Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah besok kita akan hadir kembali untuk Anda di program yang sama atau di jam yang sama juga. Saya Isa Ansari bersama narasumber kami, Dr. Haji Muhammad Ghufran, harus mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.